Udah mulai ke belum? Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konkurensi. Anggota dari kelompok 3 yang pertama Tangkas Dwi Cahyo, Muhammad Zikrullah, Hasmi Rahmadi, sama Aditya Rohman. Adapun materi dari kelompok 3, yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada prinsip konkurensi, yang ketiga ada keuntungan dan masalah konkurensi, yang keempat poin-poin penting konkurensi, yang kelima penerapan konkurensi. Materi pertama pengenalan akan disampaikan oleh Muhammad Zikrillah. Pengenalan. Konkurensi dalam sistem operasi mengacu pada kemampuan sistem operasi untuk menangani banyak tugas atau proses secara bersamaan. Dengan meningkatnya permintaan akan komputasi berkinerja tinggi, konkurensi telah menjadi aspek penting dalam sistem komputasi modern. Sistem operasi yang mendukung konkurensi dapat menjalankan banyak tugas secara bersamaan sehingga menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, peningkatan respon, dan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Dua, prinsip konkurensi. Prinsip konkurensi yang pertama yaitu interleaving. Interleaving mengacu pada eksekusi beberapa proses atau thread yang disisipkan. Sistem operasi menggunakan penjadwalan untuk menentukan proses atau thread mana yang akan dijalankan pada waktu tertentu. Interleaving memungkinkan pengguna sumber daya CPU secara efisien dan memastikan bahwa semua proses atau thread mendapatkan pembagian waktu CPU yang adil. Yang kedua, sinkronisasi. Sinkronisasi mengacu pada koordinasi beberapa proses atau thread untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak saling mengganggu. Hal ini dilakukan melalui penggunaan primitif sinkronisasi seperti kunci, smartphone, dan monitor. Primitif ini memungkinkan proses atau thread untuk mengkoordinasikan akses ke sumber daya bersama seperti memori dan perangkat I/O. 3. Pengecualian bersama. Pengecualian bersama mengacu pada prinsip memastikan bahwa hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu. Hal ini biasanya diimplementasikan menggunakan kunci atau smartphone untuk memastikan bahwa beberapa proses atau thread tidak mengakses sumber daya secara bersamaan. 4. Proses atau koordinasi thread. Proses atau thread mungkin perlu mengkoordinasikan aktivitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini biasanya dicapai dengan menggunakan sinkronisasi primitif, seperti smartphone atau mekanisme penyampaian pesan seperti pipa atau soket. Yang terakhir, alokasi sumber daya. Sistem operasi harus mengalokasikan sumber daya seperti memori, waktu CPU, dan perangkat I/O ke beberapa proses atau thread dengan cara yang adil dan efisien. Hal ini biasanya dicapai dengan menggunakan algoritma penjadwalan seperti penjadwalan round robin, berbasis prioritas, atau real time. 3. Keuntungan konkurensi. Yang pertama adalah peningkatan kinerja. Konkurensi memungkinkan beberapa tugas dijalankan secara bersamaan sehingga meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Dengan menggunakan beberapa prosesor atau thread, tugas dapat dijalankan secara paralel sehingga mengurangi waktu pemrosesan secara keseluruhan. 2. Pemanfaatan sumber daya. Konkurensi memungkinkan pemanfaatan sumber daya sistem yang lebih baik, seperti CPU, memori, dan perangkat I/O. Dengan mengizinkan beberapa tugas dijalankan secara bersamaan, sistem dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. 3. Responsiveness. Konkurensi dapat meningkatkan respon sistem dengan memungkinkan beberapa tugas dijalankan secara bersamaan. Hal ini sangat penting dalam sistem real-time dan aplikasi interaktif seperti game ataupun multimedia. 4. Skalabilitas. Konkurensi dapat meningkatkan skalabilitas sistem dengan memungkinkannya menangani semakin banyak tugas dan pengguna tanpa menurunkan kinerja. 5. Toleransi kesalahan.
Konkurensi dapat meningkatkan toleransi kesalahan sistem dengan memungkinkan tugas dijalankan secara independen. Jika satu tugas gagal, tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas lainnya. Masalah konkurensi. Yang pertama adalah kondisi balapan terjadi ketika keluaran suatu sistem bergantung pada urutan dan waktu kejadian, sehingga menimbulkan perilaku yang tidak dapat diprediksi. Beberapa proses atau thread yang mengakses sumber daya secara bersamaan dapat menyebabkan kondisi balapan. 2. Deadlock. Terjadi ketika dua atau lebih proses atau thread menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya, sehingga terjadi penantian melingkar. Kebuntuan dapat terjadi ketika beberapa proses atau thread bersaing untuk mendapatkan akses eksklusif ke sumber daya bersama. 3. Kelaparan terjadi ketika suatu proses atau thread tidak dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya karena proses atau thread lain memonopoli sumber daya. Hal ini mengakibatkan proses atau thread terjebak dalam satu lingkaran, tidak dapat membuat kemajuan. 4. Inversi prioritas terjadi ketika proses atau thread berprioritas rendah menyimpan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses atau thread berprioritas tinggi, sehingga proses atau thread berprioritas tinggi diblokir. 5. Konsisten memori mengacu pada urutan operasi memori yang dilakukan oleh proses atau thread yang berbeda. Dalam sistem konkuren, konsistensi memori dapat menjadi tantangan yang untuk dipastikan sehingga menyebabkan perilaku yang salah. 6. Penghindran kebuntuan dapat mencegah terjadinya kebuntuan, sehingga menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien atau terhentinya proses atau thread tertentu. 4. Poin-poin penting konkurensi. Yang pertama ada proses dan thread. Proses adalah program yang sedang berjalan, memiliki ruang memori terpisah dan dapat berjalan secara bersamaan dengan proses lain. Setiap proses memiliki satu atau lebih thread. Thread adalah unit eksekusi dalam proses. Semua thread dalam suatu proses berbagai memori dan sumber daya yang sama. Konkurensi memungkinkan eksekusi banyak proses atau thread secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Contoh, menjalankan aplikasi musik sambil browsing di web. Yang kedua, penjadwalan. Penjadwalan menentukan urutan eksekusi proses atau thread. Untuk memaksimalkan efisiensi dan responsivitas, ada dua jenis utama. Preemptive scheduling. OS dapat menghentikan proses sementara untuk menjalankan proses lain. Dan comparative scheduling, proses menyerahkan kendali secara sukarela. Penjadwalan yang baik menghindari kelaparan, starvation, dan memastikan fairness semua proses mendapat waktu CPU yang cukup. Yang ketiga ada sinkronasi. Sinkronasi diperlukan untuk mengelola akses di sumber daya bersama, seperti file, memori, atau variabel. Tanpa sinkronasi, dua atau lebih thread dapat mengubah sumber daya secara bersamaan, menyebabkan hasil yang tidak dapat diprediksi. Alat sinkronasi meliputi mutex, semaphore, dan condition variable. Yang keempat ada deadlock dan level lock. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan. Level lock mirip dengan deadlock, tetapi proses terus melakukan aksi, misalnya mencoba menyelesaikan konflik. Tanpa membuat kemajuan, penyebab umum deadlock adalah urutan penguncian yang tidak konsisten. Teknik seperti deadlock prevention dan deadlock detection digunakan untuk mengatasinya.
Selanjutnya ada race condition. Race condition terjadi ketika dua atau lebih thread mengakses data bersama tanpa sinkronasi dan hasil akhir tergantung pada urutan eksekusi. Ini sering menyebabkan bug atau yang sulit dilacak. Solusinya adalah menggunakan sinkronasi untuk melindungi akses ke data bersama. Yang selanjutnya ada Interprocess Communication atau EPC. EPC adalah mekanisme untuk bertukar data antara proses yang berjalan terpisah. Metode EPC meliputi People's Shared Memory, Method Quest, dan Sockets. Contoh aplikasi komunikasi antara server dan klien dalam arsitektur client-server. Yang selanjutnya ada Critical Section. Konkurensi memiliki overhead seperti context switching, management thread, dan sinkronasi. Overhead ini dapat memperlambat kinerja jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk meminimalkan context switching dan menggunakan mekanisme sinkronasi yang efisien. Yang selanjutnya ada Automic Operation. Operasi automic adalah operasi yang dilakukan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Tanpa interupsi, operasi ini penting dalam konkurensi untuk memastikan integrasi data. Contoh, operasi compressor and swap atau CASE. Selanjutnya ada paralelisme. Paralelisme berbeda dari konkurensi. Paralelisme mengacu pada eksekusi simultan dari beberapa tugas dan prosesor atau inti CPU yang berbeda. Konkurensi lebih fokus pada pengelolaan banyak tugas yang mungkin berjalan secara tumpang tindih, tetapi tidak harus simultan. Selanjutnya ada overhead. Konkurensi memiliki overhead seperti context switching, management thread, dan sinkronasi overhead. Overhead ini dapat memperlambat kinerja jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk minimalkan context switching dan menggunakan mekanisme sinkronasi yang efisien. Yang terakhir ada keamanan. Dalam sistem konkurensi, penting untuk menjaga isolasi proses dan thread agar tidak terjadi konflik atau pelanggaran data. Misalnya dalam sistem multi-user, suatu proses tidak boleh membaca atau memodifikasi data proses lain tanpa izin. 5. Penerapan konkurensi. Yang pertama, server web multithread. Server web perlu menangani banyak permintaan secara bersamaan dari beberapa klien. Server web multithread menggunakan thread untuk menangani beberapa permintaan secara bersamaan, sehingga meningkatkan kinerja dan daya tangkapnya. Kedua, basis data. Basis data sangat penting untuk banyak aplikasi, dan konkurensi sangat penting untuk mendukung banyak penggunaan mengakses data yang sama secara bersamaan. Basis data serentak menggunakan mekanisme penguncian dan tingkat isolasi transaksi untuk memastikan bahwa banyak pengguna dapat mengakses basis data dengan aman dan efisien. Yang ketiga, komputasi paralel. Komputasi paralel melibatkan pemecahan masalah besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan pada beberapa prosesor untuk komputer. Pendekatan ini digunakan dalam komputasi ilmiah, analisis data, dan pembelajaran mesin, di mana pemrosesan paralel dapat meningkatkan kinerja algoritma kompleks secara signifikan. Yang terakhir, kesimpulan. Konkurensi adalah kemampuan sistem untuk menjalankan banyak tugas atau proses secara bersamaan, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan pemanfaatan sumber daya. Dalam sistem operasi dan aplikasi, konkurensi mempermudah multitasking, mendukung banyak pengguna, dan mengoptimalkan kinerja. Namun, konkurensi juga menghadirkan tantangan seperti sinkronisasi, race condition, deadlock, dan overhead management. Solusi seperti mekanisme penguncian, penjadwalan yang efisien, dan strategi isolasi
diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Penerapan konkurensi terlihat dalam berbagai bidang, termasuk server web, multithread, basis data, dan komputasi paralel, yang semuanya memanfaatkan konkurensi untuk menangani kebutuhan skala besar dengan efisiensi dan aman. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang konkurensi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.